saya hanya indukan 1 sama anakan cempe 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ummah Nusantara akan mengunjungi usaha dari Bapak Rohwanuddin yang beliau berawal dari nol, tidak memiliki modal besar, akan tapi dengan semangatnya yang luar biasa, akhirnya sekarang menjadi peternak kambing dan kemudian berkembang menjadi usaha akikoh dan omsetnya sampai ratusan juta. Inilah kemudian kita akan menggali, akan belajar dari beliaunya bagaimana kiat-kiat beliau sehingga bisa mencapai kesuksesan yang sebagaimana sekarang ini. Kita nanti akan bertemu secara langsung kepada Bapak Rohwanuddin. Kita minta bagaimana pengalamannya, kemudian beliau juga merintis sejak awal dari usahanya, kemudian bisa memiliki puluhan kambing, bahkan yang saya dengar dia juga sekarang sudah kontrak tanah 1 hektar untuk makan ternaknya dan usaha sayur. Akan tapi kita langsung akan berkunjung ke tempat usahanya, di mana dia punya beberapa puluh kambing ya, kemudian bagaimana prosesnya dia menerima orderan, kemudian interaksi dan berapa tenaga kerja yang dipekerjakan. Saya kira kita langsung bisa bertemu kepada pemilik usaha Bapak Rohwanuddin yang ada di Kelurahan Bangetayu Kulon. Beliau yang saya sampaikan tadi adalah Bapak Rohwanuddin yang berdomisili di Bangetayu Kulon. RT berapa? RT 8 RW 3. RT 8 RW 3 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk. Beliau inilah yang saya tahu persis sejak awal merintis, kemudian profesinya juga berkata ganti, akhirnya sampai sekarang, dan pas dia usaha ternakan kambing, kemudian dia juga mengembangkan sayap untuk akikoh, menerima resepsionan yang kaitannya dengan mengolah daging kambing. Selamat malam Pak Rohwanuddin. Selamat malam. Ini gini, pemirsa kami Ummah Nusantara ingin tahu banyak bagaimana kiat-kiat panjenengan dari awal. Saya tahu 0%, artinya modal yang sangat. Kami kepingin tahu bagaimana Bapak mengelola. Saya panggil Bapak aja ya, enak. Bapak mengelola kemudian sampai sedemikian ini, dan kami berharap bahwa video Ummah Nusantara ini bisa menginspirasi bagi mereka-mereka yang mungkin kendala modal. Nah, ini bukti nyata bahwa sosok figur Pak Rohwanuddin ini menjadi contoh dan bisa memberi teladan, mungkin memberi semangat yang awalnya tidak bisa apa-apa. Monggo Pak Rohwanuddin, pertanyaan saya adalah sejak tahun berapa Pak Rohwanuddin menggeluti di bidang perkambingan? Terima kasih. Ini saya berjalan sudah kurang lebihnya 8 tahun. Jadi kira-kira juga dari 2012 Ya, 2012. 8 tahun mau menginjak ke 9 tahun. Ini memang modal awal saya hanya indukan 1 sama anakan cempe 2. Tapi niat awal memang kita tidak di usaha untuk akikoh, niat awal cuma kita buat untuk tabungan. Ternyata dari beberapa tamu yang datang, mereka menanyakan gimana kalau sekalian bisa motongin enggak, atau sekalian masak. Terus kami coba, alhamdulillah berjalan dengan waktu, saya sampai sekarang bisa menjalankan usaha tersebut dengan ya bisa dibilang lumayan sukses, dikarenakan dari bantuan dari teman-teman, karena mungkin dari persoalan modal
kita bisa ambil dulu dari kambing untuk bakul sama istilahnya pengepul di pasar. Sudah punya relasi ya? Sudah punya relasi, andaikan kita waktu istilahnya waktu mendadak untuk pesanan, kita pun bisa langsung ambil, langsung kita potong, langsung kita masak, insya Allah siap. Oh, berawal berarti cuman hobi untuk beternak, kemudian ternyata dari respon ya? Dari respon dari masyarakat, ya. luar biasa ini. Oke, berapa tahun Pak Rowanuddin panjenengan mulai dari beternak, kemudian ada respon itu kira-kira 1 tahun, 2 tahun? Ya kisaran 2-3 tahun. 2-3 tahun. Jadi kambing yang tadinya cuman tadi indukan 1 sama anakan 2 itu sudah gede, sudah tambah. Memang saat itu juga kebutuhan istilahnya mendesak untuk kebutuhan anak sekolah. Ya saya ganti profesi, yang tadinya kita kerja bangunan, terus kita ganti profesi alih menjadi ternak kambing. Oke, pemesan itu menerima masih fresh ya Pak? Masih fresh ya, berarti fresh, umpamanya dimasak matang juga masih hangat. Ini oke. Para pemirsa sekalian, ini mungkin rekomendasi bagi kami Ummah Nusantara. Pak Rowanuddin ini kami pernah mencoba, terus terang kami pernah mencoba. Masakan tengklengnya juga enak, terus kemudian satenya juga enak, kemudian dimasak apa lagi kalau kambing itu? Gulenya juga enak. Karena kok bisa enak? Apakah dimasak sendiri istri atau siapa Pak Rowanuddin? Kok bisa masakannya itu? Nggak, ini memang kebetulan saya ada saudara yang khusus untuk pegang masalah masak. Walaupun bisa dibilang tidak karyawan tetap, dalam artian tidak setiap hari kerja di tempat kami, cuman memang kalau ada direkrut ya, nah, dia yang pegang. Oh iya. Istri cuma sekedar membantu manajemen ya. Oke, gini Pak Din. Selama ini panjenengan sudah memperdayakan orang sekitar ya, yang diprioritaskan saudara ada orang sekitar ya. Kira-kira ada berapa karyawan Pak Rowanuddin yang selama ini dengan rekrut itu ada berapa orang? Itu kita lihat kalau memang ngepasi istilahnya kita motong, kalau 2 ekor itu biasanya saya ngajak 2 orang, 3 sama saya. Tapi terus kalau yang masak satu. Kalau cuman pesanan tengkleng atau ungkep atau bistik itu atau mungkin tapi kalau ada tambahan nasi itu tetap sama, tambah 1 lagi, karena biasanya kalau nasi itu sudah masuk dalam hitungan agak besar, masalahnya itu di box, ditaruh di nasi box itu nasi kotak, jadi kan tenaganya harus tambah. Oke, secara tidak langsung ini dari sisi sosialnya Pak Rowanuddin ini dia memang memperkerjakan orang-orang tapi tetap masih dalam koridor profesional. Artinya orang-orang memang punya basic keahlian itu, sehingga menurut orang-orang itu rasanya masih terjaga, freshnya. Kemudian kalau berbicara tentang kepala, masakan kepala atau kaki itu tidak ada amisnya, tidak ada perengusnya, itu kata orang-orang yang selama ini saya dengar. Dan kalau di sekitar Bangetayu Wetan, Telogosari, kemudian di Tlogomulyo, sekitar Genuk sini, beliaunya sudah populer, sudah terkenal. Maka bagi pemirsa yang ingin pesan akikoh atau ingin resepsi pernikahan atau ingin sunatan atau ingin hajatan apapun, beliau bersedia. Yang penting masih di sekitar kota Semarang. Di kota Semarang. Kalau di luar kota mungkin nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Kan tapi kami rekomendasi untuk tempat usahanya Pak Rowanuddin bahwa ini memang enak, dirasakan enak dan sangat memuaskan. Untuk alamatnya dan nomor teleponnya nanti dilihat di deskripsi. Dan kali ini kita akan melihat langsung. Ini adalah yang tempat wawancara sembari berdiri, ini adalah tempat kerja beliau. Tempat kerjanya ya kayak gini, tapi cukup rapi dan bersih karena kualitas kebersihan dijaga oleh beliau. Dan kita akan nanti menyaksikan kambing-kambing yang segar-segar karena nutrisi
nutrisinya dijaga, kesehatannya betul-betul dijaga, dikontrol, kemudian rumputnya juga nanam sendiri. Karena yang saya sampaikan di awal tadi bahwa beliau itu ngontrak 1 hektar tanah untuk mensuplai makanan, dan mungkin di segmen kedua nanti kita akan melihat usaha beliau 1 hektar tanah kontrak dan diupayakan menjadi pertanian dan sebagainya. Itu Pak Rowanuddin, terima kasih. Nanti kita akan jalan-jalan menyaksikan sekaligus dikawal panjenengan, sekaligus nanti kita akan melihat proses. Mari, saya sudah diajak ke kandang kambingnya Pak Rowanuddin. Cukup bagus ini kandangnya, dibuat panggung, ya, panggung kira-kira dari tanah ke atas 1 meter. Jadi katanya faktor kesehatan, ini katanya faktor kesehatan. Ini jadi panggung, kemudian dindingnya kayu. Kita masuk, kita lihat kambingnya secara langsung. Ini kambing-kambing beliaunya. Rata-rata jantan ya Pak Erol itu ya? Ya, rata-rata jantan. Jantan, memang banyak permintaan itu jantan ya. Oke, ini ada sekitar berapa Pak Rawat? Ini kalau kebetulan di sini kan sebenarnya kalau saya boleh ngomong, kalau di tempat yang kandang yang di sini ini kan sebenarnya untuk istilahnya untuk tokonya. Sedangkan yang di kandang yang satunya ya, itu yang saya ngontrak tanah itu kan di sana stoknya istilahnya ya, untuk stok. Oke. Ini 30-an ya Pak Rawat ya? Kurang lebihnya 30-an. Seger-seger ini kambingnya, terawat, bersih-bersih. Dan kalau ngomong akikoh sudah memenuhi syarat, kalau ngomong kurban memenuhi syarat. Ini kan sudah mulai habis, ini nanti tinggal kita kasih lagi. Makanya masih bersih-bersih, terawat. Oke, untuk apa kendala yang mungkin dengan temui, bagaimana cara menghadapinya? Ini mungkin pemirsa Ummah Nusantara ingin tahu nih Pak Rowanuddin. Ya, kita kalau yang namanya kendala, masalahnya kan gini, yang namanya kambing itu kita tidak tahu, kita ambil istilahnya di pasar, jadi itu kambing dari mana, kita harus selektif ambil waktu di pasar. Artinya kita pilih yang benar-benar sehat. Jadi memang kita jaga kualitas, artinya mungkin di pasar kan juga banyak harganya agak murah, tapi kita lihat barang ya. Kita lihat barang. Oke. Ini Pak Rowanuddin ini, para pemirsa Ummah Nusantara, beliau itu awal-awal merintis adalah indukan 1, anak 2. Kemudian ternyata lambat laun semakin kesini ternyata beliaunya itu orderan pesanan banyak, sehingga sekarang beliau ambil yang sudah masuk kategori paling di rumah panjenengan itu berapa bulan dari ambil pasar yang sudah besar, sudah layak untuk disembelih dan untuk syarat-syarat kurban dan sebagainya, paling berapa bulan ini merawatnya? Kita ndak nyampe bulanan sih Pak. Paling kita 2 nyampe maksimal ya 2 minggu itu kita mesti barangnya udah keluar, udah ganti lagi. Atau bahkan mungkin ada yang pesenan, kok kebetulan di kandang belum ada, langsung kita ambil. Sudah punya channel-channelnya. Oke. Nah, inilah beliau yang awalnya cuman punya 3 ekor yang saya sampaikan tadi, dan kemudian bukan orderan, dan saat ini beliau itu tidak nyampe, paling di toko sebagaimana yang disampaikan di toko itu tidak nyampe sampai bulan-bulanan, mereka sudah ganti sirkulasi, dan sekarang inilah sukses dari beliaunya. Alhamdulillah, ini malam ini nanti kan kita potong 2 ekor, terus besok malam kita potong 4 ekor. Ramai juga pandemi betulnya. Normal ini luar biasa. Ya, alhamdulillah disyukuri. Ini perlu dicontoh. Dan apakah boleh Pak Rowanuddin kalau ada pemirsa Ummah Nusantara kepingin belajar ke sini? Boleh ya, sangat kita terbuka. Ya, terbuka saja. Dan sharing ilmu, berbagi ilmu. Inilah sosok lain dari Pak Rowanuddin. Beliau tidak hanya profit oriented tapi juga social oriented. Terbukti karyawan atau tenaga yang direkrut itu dari sekitar, saudara sekitar, kemudian beliau juga sangat terbuka, open untuk siapapun yang mau belajar dengan beliaunya, karena beliau pengalaman betul dari nol sampai sukses, puluhan bahkan ratusan kambing yang dia kelola, dan sekarang dia eksis di bidang akikoh, meskipun
Kalau kalian di pamflet-pamflet di mana tidak akan ditemui. Tapi untuk kalangan orang sini sangat bagus sekali. Kita akan menyaksikan proses ngeleti, namanya ngeleti. Itu menguliti kambing yang sudah disembelih. Dan ini kebetulan malam hari ini Pak Rowanuddin mendapat pesanan untuk nasi kebuli resepsinan. Dan kebetulan yang disembelih itu dua-duanya betina. Kita saksikan prosesnya. Kalau persoalan sesuai dengan syariah, jangan khawatir. Saya yang dianu Pak Rowanuddin itu beliaunya santri, pinter ngaji, bisa baca kitab kuning dia. Bisa baca kitab itu juga jangan khawatir untuk syariat sesuai dengan syariat Islam itu tidak sangat sesuai. Makanya inilah proses, kemudian dia tangani sendiri, merekrut tetangga, saudara dan sebagainya. Dan ini kebetulan saya bersama Pak siapa? Kambali. Pak Kambali. Beliau sudah pengalaman sekali. Proses ngeleti yang orang-orang awam itu mungkin dilakukan selama 2-3 jam, kalau beliaunya paling setengah jam sampai 1 jam selesai. Kemudian bersih-bersih dan proses nanti pembakaran dan lain dilakukan oleh timnya Pak Rowanuddin secara langsung. Oke, kita bisa saksikan secara langsung. Kita akan sergap dapur dari usahanya Pak Rowanuddin. Ini yang kita tadi sampaikan. Beliau juga merekrut chef-chef atau tukang masak di sekitar sini. Sama ibu siapa? Sama Budi. Ibu Budi. Angel bener. Budi. Bu Budi ini beliau juga bagian dari tim dari Pak Rowanuddin dan sering dipakai yang berkaitan dengan masak-memasak. Kali ini akan masak apa, Bu? Sambal goreng ya? Sambal goreng ya. Oh, sambal goreng kentang ya, ini proses. Dan ini bisa sampai malam ini ya. Ya. Menjelang subuh nanti selesai. Dan beliau bosnya yang saya katakan Bu Is, istrinya Pak Rowanuddin, beliau manajemennya yang memegang keuangan dan sekaligus quality control, yang ngontrol kualitas masak dan sebagainya itu beliaunya. Dan ini prosesnya, mau pesan gulai, mau tengkleng, mau bistik, mau nasi kebuli dan sebagainya, semuanya menguasai, tergantung permintaan dari pemesan apa yang akan disuguhkan kepada tamu-tamunya. Inilah bagian dari spesialnya Pak Rowanuddin, bisa mengolah yang berbahan baku kambing, diolah mau apa, dan pesan matang ataupun pesan tidak matang, pokoknya siap melayani para pemesan. Rata-rata orang pesan itu biasanya kurang berapa hari atau kurang berapa minggu? Ya paling seminggu, 3 hari, bahkan sing dadaan juga punya. Artinya mungkin baru dengar dari teman, terus dia langsung datang tempat kami 1 hari. Siap ya? Siap. Berarti dengan dada 1 hari selama ini free, oke lah gitu ya. Jadi tidak dibatasi harus pesan sekian enggak ya. Nah, ini bagian dari servis yang mungkin bisa pemirsa pahami. Seandainya setelah tahu tayangan ini kemudian mau minat mengakhirkan anaknya, kegiatan apa, bisa datanglah ke tempat Pak Rowanuddin. Insya Allah memuaskan dan banyak pilihan.
di tempat Pak Rawanuddin ini tidak ada yang dibuang. Jadi kulit, kemudian kepala, kaki, semua diproses. Kalau memang pemesan mau minta dimasak apa, Pak Rawanuddin siap untuk dimasak apa. Kepala juga akan dibakarkan secara bersih, diolah dengan bumbu yang enak. Kita saksikan di sini. Ini sudah proses pembuatan api untuk bakar kepala kambing sama kaki yang perlu dibakar, karena memang proses pembakaran itu kepala dan kaki itu masak dibakar dulu. Dan yang paling terkenal di sini adalah prosesnya itu tidak perengus. Yang biasa di tempat-tempat lain perengus, di sini tidak perengus. Ini yang istimewanya, dan rahasianya ternyata tidak diberitahu. Ini bagian dari rahasia resep keluarga katanya. Sama Pak siapa? Jamal. Pak Jamal yang bagian tim pembakaran, pengolahan kepala dan kaki. Dan tergantung mau minta dimasak apa, dan kebetulan malam ini dibuat nasi kebuli sama tengkleng, sehingga pengolahannya perlu ada bumbu-bumbu khusus yang tentunya clear. Pokoknya pemesan datang dengan harga berapa pilih, dan kemudian diantar sampai tempat mateng, sudah selesai semua. Itu servis atau pelayanan yang dilakukan oleh Pak Rawanuddin dengan usaha kambing, dan siap untuk pesanan akikoh, resepsi, ataupun selamatan, hajatan apapun, beliau siap untuk melayani para pemesan sekalian. Saya kira itu, dan sampai jumpa sesi-sesi inspirasi berikutnya, dan semoga tayangan video Ummah Nusantara ini dengan tokoh Pak Rawanuddin menjadi dorongan untuk pemirsa membuka usaha, semangat, dan tetap berkarya meskipun situasi yang ada sekarang dengan pasca COVID-19 ini serba susah. Tapi tetap optimis, dan alhamdulillah kita tetap akan memberi tayangan-tayangan yang menginspirasi dan mengedukasi bagi pemirsa semuanya.